Saya nama Budi Rahman, ketua dari Perkumpulan Peternak Itik Kabupaten Sukabumi. Saya bergerak di bidang pembudidayaan peternak itik, terutama peternak itik petelur. Anggotanya mungkin dari sebelah baratnya dari Cicurug, sebelah timur sampai Gekbrong, sebelah baratnya sampai sebelah selatan itu sampai Surade. Timurnya untuk utaranya sangat sedikit lah untuk peternak bebek. Mungkin beberapa anggota kurang lebih ada 60 anggota. Tapi itu pun tidak hanya di bebek petelur saja, tapi bebek pedagingnya juga. Kita mengolah juga bebek pedaging dari mulai karkas sampai ke pengolahannya. Termasuk bebek jontor juga disuplai dari anggota kita. Untuk telur kita pernah ekspor juga ke Singapura. Cuman untuk sekarang karena masa pandemi ini 2 tahun kita udah nggak ekspor ke Singapura, cuman untuk lokal saja, kebutuhan lokal. Mungkin seperti itu kampanye profil dari Perkumpulan Peternak Itik Kabupaten Sukabumi. Bapak mau tanya, apa saja sih sarana dan peralatan untuk ternak bebek? Sarana dan prasarana peralatan untuk ternak bebek itu ya paling utama itu kandang dan bebek mungkin ya. Selebihnya kan pakan. Ditambah lagi untuk perawatan. Paling ya untuk secara globalnya yaitu kandang, bebek, pakan. 3 item saja itu dulu. Gitu. Selebihnya ya mungkin banyaklah seperti vitamin, terus vaksin, seperti itu. Bapak, untuk teknik budidayanya itu gimana? Untuk teknik budidayanya sendiri kita memakai cara intensif kandang, tidak diumbar atau istilah yang biasa kita kenal di lapangan itu namanya diangon. Karena untuk meminimalis masa produksi. Kalau sistem angon itu tergantung masa panen. Kalau misalnya di daerah kami lagi panen, kita di daerah kami, tapi tatkala sudah habis, bebek itu lagi bertelur, kita repot harus pindah lagi lokasi. Makanya dari itu kita mensiasati supaya berproduksinya konsisten, kita memakai kandang intensif. Jadi tidak diumbar, kita ngasih pakan dengan komposisi pakan konsentrat sama dedak ataupun cattle house seperti itu. Bapak, bagaimana cara pemasarannya? Untuk cara pemasarannya sendiri kita satu dengan sistem canvassing dan yang keduanya kita dengan sistem online. Untuk canvassing sendiri kita untuk telur mentahnya kita ngirim ke pengrajin-pengrajin dan toko-toko outlet oleh-oleh. Untuk sistem online kita menggunakan reseller karena kita tidak mengolah bahan mentahnya, tidak menjual bahan mentahnya saja, telur bebeknya saja, tapi kita menjual telur asinnya sendiri seperti itu. Dan kita udah punya brand sendiri, bukan telur asin Sukabumi itu. Kalau untuk ternak bebek dalam segi untung, laba dan ruginya gimana? Untuk segi apa namanya tadi untung ya, untuk segi untungnya sendiri sebenarnya untuk di ternak bebek itu untungnya dikala produksi tinggi, harga pakan itu rendah, itu kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Apalagi ditambah kita tidak menjual bahan mentahnya saja, tapi kita bisa mengolah dari bahan telur asin. Itu akan menjadi keuntungan 2 kali lipat. Terus dari segi labanya itu bisa mendapatkan keuntungan minimal 70%. Dari taruh total misalnya 100 ekor, yang nelor 70 misalnya itu bisa sampai 70% keuntungan. Itu kalau misalnya lagi produksi bagus. Karena telur bebek ini sendiri meskipun pakannya bagus tapi cuaca jelek, itu bisa jadi berpengaruh akan produksi sendiri gitu kan. Terus dari ruginya sendiri sekarang ya memang peternak untuk sekarang ini masa pandemi 2 tahun
bertahan saja sudah alhamdulillah. Karena apa? Satu, dengan kondisi wilayah, ada karantina wilayah itu menghambat akses untuk kita transaksi dengan wilayah luar. Seperti kita ke Bogor, kita menghambat, ada beberapa sekat gitu kan, di beberapa perbatasan kita mensiasatinya waktu malam. Itu kan akan menambah biaya. Dan ditambah lagi sekarang itu, meskipun kita sudah MOU dengan pabrik New Hope yang di Balaraja, pakan sendiri itu selama dari awal tahun sampai menjelang akhir ini sampai 12 kali kenaikan. Jadi untuk petani ini ya lumayan menjerit. Dengan harga telur masih tetap di harga awal. Pakan terus naik, produksi turun. Mana nanjak itu juga pas waktu itunya nanjak kan tuh. Nanjak terus kan. Heeh. Kalau ke sini bener. Sana dulu.